Wah, ini benar-benar super kejutan untuk fans Arsenal. Ternyata bukan Rodrigo Goes, Mikel Arteta ternyata inginkan sosok berinisial BD dari Real Madrid. Wah, siapa ya kira-kira? Manajemen Arsenal kirim Arteta terbang ke Spanyol hari ini untuk langsung negosiasi kontrak bintang muda Spanyol Nico Williams dari Athletic Bilbao. Tebus kontrak senilai 1,1 triliun rupiah dan kontrak 3 tahun jadi harapanku usai kabar ini bocor ke media. Penasaran? Tonton video sampai habis. Yes, bocor di media Portugal, Arsenal ternyata bidik Ollie Watkins sebagai alternatif jika Gyökeres gagal menemui kata sepakat. Wah, kok bisa gitu? Simak kronologinya di sini. Akhirnya terbongkar ke publik, Mikel Arteta akhirnya belak-belakan lebih suka oleh sosok yang bisa jadi gacoan Arsenal di masa depan. Wah, siapa ya sosok pemain ini? Tonton video sampai selesai ya guys. Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Wah, ini benar-benar super kejutan untuk fans Arsenal. Ternyata bukan Rodrigo Goes, Mikel Arteta ternyata inginkan sosok berinisial BD dari Real Madrid. Wah, siapa ya kira-kira? Arsenal tengah bersiap untuk menggebrak bursa transfer musim panas, dan nama Brahim Diaz dari Real Madrid kini masuk dalam radar utama mereka. Setelah menilai harga Rodrigo terlalu tinggi, The Gunners mengalihkan fokus pada gelandang serbabisa asal Maroko tersebut. Menurut laporan dari Spanyol, Mikel Arteta telah meminta manajemen Arsenal untuk menghubungi Real Madrid terkait kemungkinan transfer Diaz. Kabarnya klub asal London itu siap mengajukan tawaran senilai 800 miliar rupiah demi memboyong sang pemain ke Emirates Stadium. Musim lalu di La Liga, Brahim Diaz tampil cukup menonjol bersama Los Blancos. Ia mencatatkan 16 penampilan sebagai starter dan 15 sebagai pemain pengganti. Dia juga menyumbang 4 gol. Dalam catatan statistik lainnya, Diaz mencatat 0, 7 umpan kunci per pertandingan, 0, 9 tembakan per pertandingan, dan 0, 7 dribble per pertandingan. Dengan rata-rata rating pertandingan sebesar 6,59. Meskipun tidak secara langsung menggantikan peran Rodrigo yang berposisi sebagai winger murni, Diaz dinilai sebagai opsi serbaguna yang dapat memberikan kedalaman skuad yang lebih luas untuk Arsenal. Arteta melihat Diaz sebagai pemain yang bisa memberikan persaingan untuk Martin Odegaard di lini tengah, sekaligus menjadi pelapis di posisi sayap seperti yang biasa diisi oleh Bukayo Saka. Fleksibilitas itulah yang membuat Diaz dinilai sebagai aset berharga, terutama bagi Arsenal yang tengah membangun kekuatan untuk kembali bersaing memperebutkan gelar Liga Premier musim depan. Menurut kamu, apakah Brahim Diaz akan menjadi rekrutan yang tepat untuk Arsenal? Apakah dia bisa memberi dampak besar seperti Odegaard saat pertama kali datang dari Madrid? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Manajemen Arsenal kirim Arteta terbang ke Spanyol hari ini untuk langsung negosiasi kontrak bintang muda Spanyol Nico Williams dari Athletic Bilbao. Tebus kontrak senilai 1,1 triliun rupiah dan kontrak 3 tahun jadi harapanku usai kabar ini bocor ke media. Penasaran? Tonton video sampai habis. Bursa transfer musim panas kembali memanas dan Arsenal tampaknya siap menjadi salah satu pemain utamanya. Setelah melewati drama panjang dalam perburuan striker, kini The Gunners mengalihkan fokus ke lini sayap. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Arsenal tengah melakukan langkah agresif untuk mendatangkan Nico Williams, winger muda milik Athletic Bilbao yang tengah bersinar terang di Euro 2024. Di usianya yang baru 22 tahun, performa Williams sudah cukup untuk membuat klub-klub raksasa Eropa saling sikut demi jasanya. Tak tanggung-tanggung, Direktur Olahraga Arsenal, Andrea Berta, dikabarkan siap mengaktifkan klausul rilis senilai 53 juta atau setara 1,1 triliun rupiah. Angka ini jelas menjadi sinyal kuat bahwa Nico Williams adalah target utama Mikel Arteta musim panas ini. Namun, perjalanan Arsenal tidak akan mudah.
Mereka harus bersaing ketat dengan dua raksasa Eropa lainnya, Bayern Munich dan Barcelona, yang juga menginginkan tanda tangan sang pemain. Menurut laporan dari media Spanyol Sport, Arsenal telah menunjukkan itikat serius untuk langsung menebus klausul tersebut. Pihak Athletic Bilbao pun menyadari situasi ini. Mereka dikabarkan sudah mulai membuka pembicaraan kontrak baru dengan Williams, termasuk tawaran kenaikan gaji signifikan untuk meyakinkan sang pemain bertahan di San Mamés. Meski begitu, Arsenal tetap optimis. Strategi mereka adalah langsung mengaktifkan klausul pelepasan sembari terus berdiskusi dengan Bilbao agar kesepakatan tetap sejalan dengan struktur finansial klub. Menurut kamu, apakah Nico Williams adalah sosok yang tepat untuk memperkuat lini serang Arsenal musim depan? Mampukah The Gunners mengalahkan Bayern dan Barcelona dalam perburuan ini? Yuk, suarakan opinimu di kolom komentar. Yes, bocor di media Portugal, Arsenal ternyata bidik Ollie Watkins sebagai alternatif jika Gyökeres gagal menemui kata sepakat. Wah, kok bisa gitu? Simak kronologinya di sini. Upaya Arsenal untuk merekrut Victor Gyökeres dari Sporting CP akhirnya terhenti. Media Portugal Record melaporkan bahwa The Gunners memutuskan mundur setelah tawaran mereka berulang kali ditolak karena dinilai tak memenuhi harga yang diminta. Sporting sebelumnya menolak proposal awal Arsenal sebesar 55 juta ditambah 10 juta dalam bentuk bonus. Arsenal kemudian menaikkan tawaran total menjadi 70 juta, namun tetap ditolak. Sporting bersikeras hanya akan melepas Gyökeres jika klausul pelepasannya sebesar 85 juta dipenuhi. Presiden Sporting Frederico Varandas menanggapi situasi ini dengan tegas dan menyayangkan pendekatan yang dilakukan pihak luar. Ancaman pemaksaan dan penghinaan tidak akan berhasil pada saya, ujarnya lantang. Saya tidak pernah menjanjikan Gyökeres bisa pergi dengan harga 60 juta plus 10 juta. Permainan agen justru memperburuk situasi, lanjut Varandas. Dengan kondisi buntu ini, Arsenal kini mulai bergerak mencari alternatif. Nama striker Aston Villa, Ollie Watkins, kembali mencuat sebagai target potensial. Ketertarikan Arsenal terhadap Watkins sebenarnya bukan hal baru. Mereka sempat mencoba memboyongnya pada jendela transfer Januari lalu. Namun kala itu Aston Villa memilih melepas John Duran ke Al Nassr dan mempertahankan Watkins. Watkins sendiri bukan nama asing bagi fans Arsenal. Striker timnas Inggris ini pernah mengungkapkan bahwa membela The Gunners adalah mimpi besarnya. Thierry Henry adalah idola saya, dia luar biasa. Bermain untuk Arsenal adalah mimpi saya walaupun itu peluang yang sulit, kata Watkins dalam sebuah wawancara pada 2020 ketika masih memperkuat Brentford. Menurut kamu, apakah Arsenal sebaiknya kembali fokus mengejar Ollie Watkins? Atau The Gunners harus mencari sosok striker lain untuk menambah ketajaman lini depan? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Akhirnya terbongkar ke publik, Mikel Arteta akhirnya belak-belakan lebih suka oleh sosok yang bisa jadi gacoan Arsenal di masa depan. Wah, siapa ya sosok pemain ini? Tonton video sampai selesai ya guys. Saga transfer Victor Gyökeres kembali memanas. Kali ini, kabar datang dari The Guardian yang melaporkan pada Sabtu, 14 Juni 2025. Bahwa perwakilan sang striker sudah memberitahu Manchester United bahwa kliennya tidak akan pindah ke Old Trafford. Padahal setan merah sedang membangun ulang skuad usai musim mengecewakan dengan finish di posisi ke-15 Premier League. Keputusan Gyökeres itu bukan tanpa alasan. Ia dikabarkan lebih tertarik pindah ke Arsenal mengingat meriam London akan tampil di Liga Champions musim depan. Namun ada ganjalan lain, Mikel Arteta disebut lebih menyukai striker RB Leipzig Benjamin Sesko. Hingga kini belum ada kesepakatan antara Arsenal dan Leipzig. Menariknya, Leipzig punya posisi tawar yang lebih lemah dibanding Sporting. Klub Bundesliga itu dipastikan absen dari kompetisi Eropa musim depan setelah hanya finish ke-7, sehingga menjual Sesko bisa menjadi solusi finansial. Situasi berbeda dialami Sporting yang baru saja meraih gelar Liga Portugal dengan Gyökeres tampil gemilang sebagai top skor lewat torehan 39 gol.
Namun Presiden Sporting, Frederico Varandas, tetap keras kepala dan menegaskan tak akan melepas pemain andalannya hanya dengan tawaran 60 juta plus 10 juta bonus. Situasi ini membuat ketegangan meningkat. Gyökeres dikabarkan sudah frustrasi dengan sikap Sporting hingga menghapus nama klub dari profil media sosial pribadinya. Sementara itu, Benjamin Sesko masih terlihat nyaman di Leipzig meskipun musim lalu ia hanya mencetak 21 gol dan 6 assist dari 45 laga. Tapi di usia yang baru 22 tahun, potensi untuk berkembang jelas masih sangat besar. Menurut kamu, siapa striker yang paling cocok untuk Arsenal, Gyökeres yang sudah matang atau Sesko yang masih muda dan potensial? Yuk beri pendapatmu di kolom komentar.